Shalom saudara, sesuai tuntunan yang diterima oleh gembala kita, tahun 2025 adalah tahun penuaian, the year of harvest. Namun penuaian tidak terjadi begitu saja. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebagai seorang penuai. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai syarat untuk menuai. Matius 4 ayat 19 menuliskan, Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Hal ini merupakan panggilan Tuhan Yesus untuk semua orang percaya, yaitu mengikut Yesus dan menjadi penjala manusia melalui pemberitaan Injil keselamatan, melalui perkataan dan perilaku kita yang baik, sehingga jiwa-jiwa yang terhilang diselamatkan. Menarik karena dalam bahasa aslinya kata kujadikan adalah poieo yang artinya to make ready atau to prepare. Kata ini menunjukkan bahwa sebelum orang percaya diutus untuk menjala manusia, Tuhan Yesus akan memperlengkapi mereka terlebih dahulu sampai mereka siap. Dia menetapkan syarat bagi orang-orang pilihannya untuk melakukan pekerjaan ini. Syarat untuk menuai yang pertama adalah hidup suci. Filipi 2 ayat 15-16a menuliskan, supaya kamu tidak bercacat dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah orang yang jahat dan sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia sambil berpegang pada firman kehidupan. Saudara, Tuhan melihat sampai kedalaman hati, sedangkan manusia cenderung melihat apa yang nampak dari luar. Bagaimanapun fasihnya kita memberitakan Injil, orang-orang akan melihat bagaimana kehidupan kita. Apakah hidup kita selaras dengan firman yang kita beritakan atau tidak? Saat orang memandang cara hidup kita selaras dengan firman Tuhan, berbeda dengan cara hidup dunia, maka mereka akan percaya akan pemberitaan kita dan akhirnya mau menerima Yesus. Syarat untuk menuai yang kedua adalah dipenuhi dengan Roh Kudus. Yohanes 15 ayat 5 menuliskan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Banyak orang percaya kepada Roh Kudus tetapi sedikit yang menyediakan tempat baginya dalam kehidupan mereka. Ketika Roh Kudus bergerak, orang percaya baik pria maupun wanita akan bernubuat. Dari yang muda sampai yang tua akan mendapat mimpi dan penglihatan. Mereka akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah Yesus lakukan, bahkan yang lebih besar sehingga nama Tuhan dimuliakan. Tuhan bergerak melalui orang percaya yang mempersiapkan diri mereka sesuai dengan firman-Nya. Nah, bagaimanakah persiapan orang percaya untuk diberdayakan Roh Kudus? Orang percaya harus dimeteraikan Roh Kudus. Ketika seorang percaya kepada karya keselamatan Tuhan Yesus di kayu salib, maka orang tersebut dimeteraikan dengan Roh Kudus sebagai jaminan keselamatan. Roh Kudus mulai berdiam di hati orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu dibaptis Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus bukanlah untuk keselamatan, tetapi pemberdayaan dari Roh Kudus untuk melengkapi orang percaya bagi pelayanan. Baptisan Roh Kudus terjadi sebagai penggenapan janji Tuhan kepada murid-muridnya. Baptisan Roh Kudus memberdayakan mereka menjadi saksinya. Roh Kudus memberikan kemampuan, keefektifan, keefisienan dalam kesaksian mereka. Jadi baptisan Roh Kudus sejatinya diberikan untuk pemberitaan Injil. Gereja Betel Indonesia meyakini bahwa tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah berbicara dalam bahasa roh. Dan kemudian dipenuhi Roh Kudus. Pemenuhan Roh Kudus terjadi ketika seseorang membangun keintiman dengan Roh Kudus melalui doa, pujian dan penyembahan hari demi hari dan menghasilkan buah Roh Kudus. Syarat untuk menuai yang ketiga adalah bersedia diutus. 2 Korintus 5 ayat 18-20 menuliskan, "Semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab di dalam Kristus Allah mendamaikan dunia dengan dirinya tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka dan Dia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini utusan-utusan Kristus, sebab Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah." Pendamaian merupakan pemulihan hubungan orang berdosa ke dalam persekutuan dengan Allah yang diterima melalui iman dan pertobatannya dalam Kristus. Tuhan sudah mendelegasikan otoritas kerajaan Allah di bumi melalui gerejanya.
Gereja telah dipercayakan sekaligus bertanggung jawab atas pelayanan pendamaian, membawa semua orang untuk diperdamaikan dengan Allah. Kita sedang berada di dalam masa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir di akhir zaman ini. Waktu Tuhan selalu tepat untuk penuaian jiwa. Tetapi tanggung jawab dan kesiapan seorang penjala manusia sangatlah penting untuk penuaian jiwa. Sekarang saatnya kita bergerak sebagai seorang penuai. Bersiaplah, harvest now. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.